Nah ini yang bikin seneng nih pasti. Cuma lebar 6 meter tapi bisa dapat kamar utama yang segede ini. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Fameset. Nah, kali ini kita balik lagi ke Giantara Serpong City untuk review tipe yang kedua ya, yaitu tipe 6x12 yang Maira. Nah, sebelumnya kita udah pernah bahas kawasan dan juga tipe yang pertama, yaitu tipe Klaya 5x12 di video ini di sini nih, kalau tonton ya. Sekarang kita fokusnya adalah ngebahas tipe yang kedua ini, di cluster Nerin ya. Jadi ada dua tipe 5 dan tipe 6. Nah, ini tipe 6 ini, kita udah di depannya. Konsepnya kurang lebih sama dengan yang tipe sebelumnya, yang ada di sebelah situ. Uniknya adalah di bagian fasadnya ini kan ada lengkungan ini ya teman-teman, lengkungan putih di sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu tuh ada fungsinya. Fungsinya apa? Nanti kita lihat di lantai 2. Jadi ada space yang memang disiapkan untuk beberapa ruang yang ada di kamar utamanya dan di area kamar mandi. Ini konsepnya modern dan juga ada tropisnya. Kita lihat nih dari kacanya ya, dari bawah sampai atas full ya. Nah yang saya suka juga ini karena posisinya hook. Jadi, kita geser dikit ya. Kita ngintip dulu ya, ngintip dulu. Jadi, di sampingnya ini, kalau tipe hook, bisa dibuat ala-ala cafe. Tamannya memang sebesar ini, teman-teman. Ini karena posisi hook. Kalau posisi badan, dia sampai batas tembok aja ya. Lalu, carportnya sudah muat 2 mobil. Nah, nanti teman-teman mungkin tinggal tambahin aja nih. Mungkin kanopi tambahan biar sampai full ke depan. Sebelah sini ada area private sebelum kita masuk, teman-teman. Jadi, ada roster ya di kanan dan kiri. Ini karena hook, jadi ininya roster. Kalau tipe badan, ini tembok. Nah, ini sudah dapat ininya seperti ini. Jadi, bisa teman-teman juga maksimalkan kalau mau dibikin letter L buat terima tamu yang tidak terlalu dekat juga bisa. Di sini bisa dijadikan untuk taruh rak sepatu seperti ini. Pintunya sudah disupport dan smart door lock dari Dexon ya. Dan ini sudah menggunakan pintu solid. Ini kurang lebih tingginya ya, tinggi 2,8 meter. Jadi mewah banget. Yuk masuk ke dalam rumahnya. Wow, ini sih Anda pasti suka banget deh tinggal di sini. Rumahnya nyaman, open space, dan juga cross ventilation-nya bagus banget. Begitu masuk, kita langsung ketemu ruang keluarga dan ruang makan. Dan di sini juga ada satu kamar, nanti kita akan lihat ya kamarnya. Nah, ini adalah area dapur bersih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda butuh tambahan dapur kotor atau dapur basah, bisa dibangun di belakang. Jadi kalau misalkan ini buat taruh ya untuk yang masak ringan-ringan atau mungkin teman-teman kalau mau jadikan ala-ala cafe, karena di sini ada akses. Ini saya buka dulu ya. Jadi di depan itu memang sudah ada bentukan seperti ini. Jadi dia bisa jadi kayak ala-ala coffee shop lah. Nih kita tutup dulu. Nah, jadi memang kanan, kiri, depan, belakang tuh pencahayaannya maksimal banget teman-teman. Pencahayaan alami di rumah ini, sirkulasi udara itu bagus banget. Dan ini kan kalau di rumah, contohnya kan ada drop ceiling ya. Dan saya suka banget nih dengan ceiling yang menggunakan accent kayu seperti ini. Jadi ngebuat rumah itu lebih warm ya, lebih hangat. Tapi ini artinya nggak dapat ya teman-teman. Ini ruang makannya besar ya teman-teman, muat untuk 6 orang. Dan ini juga ada perpaduannya, saya suka banget sih. Ini bisa inspirasi juga nih. Ada lampu gantung seperti ini. Dan saya juga mau info, ini rumahnya lega banget. Padahal cuma lebar 6 meter. Tapi karena layoutingnya pas banget dan maksimal, jadi bagus banget. Tadi ketinggalan, jadi begitu masuk, ini kan ada kaca besar. Ya, jadi semua kaca di rumah ini hampir semuanya adalah floor to ceiling tingginya. Jadi itu salah satu kelebihan dan keunikan dari tipe yang ada di Giantara ini yang di cluster Nerin. Nah ini kalau tipe badan, teman-teman nggak dapat tambahan tanah samping dan ini jadi tembok ya. Ini karena kita di tipe hook aja. Dan ini ruang keluarga juga besar, nyaman. Ini bisa pakai sofa yang letter L atau letter U juga bisa teman-teman. Kalau di sini emang dibuat simple aja. Nah kita kesini dulu yuk sebelum kita lihat kamar di lantai satunya seperti apa. Nanti pintunya juga sudah dapat sliding seperti ini. Jadi benar-benar semua pencahayaan pintu slidingnya tuh udah full seperti ini ya. Dan ini sudah menggunakan aluminium frame dari Waikiki. Jadi kedap suara. Pertama yang saya mau sebutkan ini sudah dapat sampai seperti ini, kurang lebih motif kayu ya teman-teman. Nanti juga teman-teman akan dapat sampai di batas abu-abu ini. Nah untuk yang kanopi tambahan ini optional aja, tambahan aja sendiri. Nanti di sini bisa teman-teman full keramik nggak? Boleh. Mau di full keramik boleh, mau nggak pun nggak masalah. Terus juga ini bisa jadi area service seperti ini. Dan ini yang spot kerennya nih. Jadi kalau tipe hook, teman-teman, ini kan kita lagi review yang tipe standar hook. Jadi punya lebihan tanah 2 meter. Nah, tanah 2 meter ini bisa dibuat seperti ini. Jadi kayak ala-ala coffee shop.
Bisa taruh kursi seperti ini, bisa buat ya kerja di rumah atau mungkin lagi nongkrong bareng teman-teman. Di sini bisa tambahin kursi, meja, mau barbekyuan. Jadi nggak perlu kemana-mana, bisa manfaatin area yang ada di rumah ini. Oh iya teman-teman, satu lagi, karena ini tipe hook, jadi ada lebihan luas bangunannya. Jadi ini agak menjorok keluar. Oke, kalau tipe badan dia rata sama ini. Nah sekarang lanjut yuk kita ke dalam untuk lihat kamar di lantai 1. Jadi ini ada kamar tidur di lantai 1 dan ini kamar mandinya. Ini kita masuk dulu yuk. Ini bisa dijadikan untuk ruangan kerja seperti di rumah contoh ini, atau mau dijadikan ruang belajar, ruang hobi, atau kamar tamu, atau mungkin kamar orang tua. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Dan sekarang kita lihat kamar mandinya. Ini cuma cukup turun 1 kali aja. Jadi nggak perlu banyak anak tangga, jadi lebih aman. Terus di sini guys sudah dapat shower screen, sudah dapat wastafel, sudah dapat untuk shower dan WC-nya. Dan persis seperti ini ya teman-teman, dapat ininya full sampai atas. Cuma yang belum dapat kabinet dan juga top table ininya. Oke, yuk lanjut. Nah sebelum naik, di sini ada satu space di bawah tangga. Ini bisa dijadikan storage seperti ini. Ini juga bagus banget nih, karena interiornya menggunakan accent kayu. Jadi dia langsung ikutin semua sampai sini. Nah nanti kalau aslinya ini tembok biasa dan semua pakainya homogeneous style ya, termasuk di area tangganya juga. Kita udah beres nih bahas lantai satunya, tapi sebelum lanjut, nah saya mau kasih info lagi. Ini teman-teman benar-benar dapatnya sebesar ini, jadi kalau di siang hari tuh akan terang banget dan nggak perlu pakai lampu. Dan tangga handlingnya ini sudah mendapatkan besi hollow seperti ini ya, persis seperti di rumah contoh. Sekarang lanjut yuk kita naik ke atas. Nah, ini kita udah di lantai 2-nya. Di sini terdapat 2 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Ini kamar tidur yang pertama, kamar tidur anak ya. Lalu ini kamar mandi sharingnya. Dan ini kamar utama dengan kamar mandi dalam. Nah, kita masuk dulu ke sebelah sini. Untuk ukuran kamarnya cukup besar. Dan kurang lebih mirip dengan tipe sebelumnya. Untuk interior design ya. Untuk peletakan meja belajar. Terus juga ada kaca yang besar seperti ini. Kasur juga kurang lebih sama, pakai yang double size. Nah ini bagus nih untuk perpaduan interior desainnya. Dan lemarinya juga besar-besar ya teman-teman. Wah ini, lihat deh, dalamnya ini bisa muat banyak sih sebenarnya. Di atas juga bisa buat menyimpan koper dan lain-lainnya. Ini juga ada laci yang di bagian bawah. Dia bisa taruh buku, bisa taruh alat-alat untuk sekolah atau mungkin kuliah. Dan satu lagi, ini yang saya suka banget dari tipe sebelumnya. Di sini diletakkan kaca cermin ya, cermin yang besar banget. Dia full loh, full sampai plafon, jadi mungkin sekitar 2,8 meter ya kurang lebih tingginya. Ini membuat kesan kamarnya lebih lega. Sebelum kita lanjut, ini ada area sebenarnya teman-teman. Ini tuh bisa jadi kamar tambahan. Jadi kalau teman-teman butuhnya 4 kamar tidur, ini tuh nanti di kamar. Itu tipe yang ultimate. Jadi 4 kamar tidur untuk tipe 6x12 ini. Jadi kalau ditanya kamar di sebelah mana? Di sebelah sini, kamar satunya lagi. Dan ini setiap kaca atau jendela di rumah ini memang dia maksimal banget ya sampai mentok ke plafon. Nah lanjut, ini kamar mandinya besar, panjang ke dalam. Ini juga sudah dapat, shower sudah dapat. Untuk WC-nya, wastafel juga include. Tapi yang belum, cermin ini, top table-nya dan kabinetnya belum dapat. Sekarang ini tunggu-tunggu, kita masuk ke kamar utamanya. Jadi begitu masuk, ada area lorong. Nah ini bisa teman-teman manfaatkan seperti ini. Untuk letakkan perkakas seperti ini ya. Untuk taruh-taruh foto bareng keluarga, bareng pasangan, bisa taruh buku-buku bacaan, dan lain-lainnya. Nah ini dia area utamanya, lega banget teman-teman, kamarnya besar. Saya salah fokus sama interior yang warna kayu ini. Jadi ini bagus banget. Bagusnya adalah dia dibuatnya jadi begini. Nah kayak gitu. Kanan kirinya sih tetap normal aja, tapi dia dibuat satu garis gitu, satu line. Oke, dia dipadu-padankan dengan area meja riasnya untuk mejanya. Dan ini tadi, nah nih kita bahas sekarang. Teman-teman nanti udah dapat cowakan seperti ini. Jadi bisa buat naruh apa? Bisa buat naruh seperti ini ya. Bisa naruh barang-barang buku, bisa taruh misalkan nih hobi koleksi tas branded atau barang-barang branded. Nah, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan teman-teman nih di sebelah sini. Terus, ini juga bisa opsional juga, teman-teman bisa pakai lantai vinyl seperti ini, tapi by defaultnya dapatnya homogeneous style. Dan balkonnya besar, ukurannya 1,3 x 2 meter. Nanti kita lihat, tapi kita mau ke sini dulu nih. Jadi, kalau untuk area walk-in closet-nya,
Ini memang dibuat lebih minimalis, tapi bisa disesuaikan lah ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Dan ini kamar mandinya. Nah, ini yang menarik lagi. Yuk kita masuk sini, saya kasih tahu. Jadi, kan tadi di kanan kiri ada lengkungan ya. Nah, sebelah sini juga ada bagian colokannya. Jadi, udah by defaultnya, teman-teman nanti pas serah terima rumah, dapatnya persis seperti ini ada. Jadi, nggak perlu dicolokin lagi, karena udah ada begini, udah bentuknya begini. Jadi, bisa mau buat taruh-naruh, misalkan di sini mau taruh pengharum ruangan, ya kan? Atau bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Juga sudah dapat kaca air seperti ini, jadi nggak akan sumpek juga, walaupun tidak menggunakan exhaust di kamar mandinya. Nah, terakhir, ini kan kedap suara ya, nggak ada suara apapun. Pas saya buka, nah ada suara orang lagi pengerjaan proyek. Kenapa? Karena memang ini sudah bagus banget teman-teman, menggunakan aluminium frame dari YKK, jadi kedap suara. Oke, sekarang kita keluar dulu. Ini ada balkonnya. Ukuran 1,3 x 2 meter. Jadi teman-teman di sini bisa manfaatkan untuk taruh kursi, satu meja coffee table, terus juga kursi lagi. Jadi bisa santai-santai bareng pasangan, mau pagi hari, siang hari, sore hari, atau mau nyari inspirasi, misalkan kerjanya di dunia seni, itu bisa banget di sini. Oke, dan ini aman karena tinggi banget loh. Tingginya segini saya nih, mungkin sekitar 1,5 meter lah tingginya. Jadi aman sekali untuk anak-anak juga. Kita beres nih bahas rumah dari lantai 1 hingga lantai 2. Nah, sekarang kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Kita akan bahas tipe yang kedua, yaitu tipe 6x12, tipe Mayra. Yang tipe standar ya, luas area 72 meter persegi, dan luas bangunan 89 meter persegi. Oke, cara bayar ada 3, seperti yang sebelumnya, ada tunai keras, tunai bertahap, hingga 60 kali. Kita mulai dari tunai keras. Harganya sendiri ada 1.259.017.000 rupiah. Untuk cara bayar yang kedua, tunai bertahap 60 kali ke developer langsung ya. Harga rumahnya adalah 1.762.623.800 rupiah. Cicilan per bulannya sekitar 29.043.730 rupiah. Dan yang ketiga, cara bayar KPR. Kita akan hitung yang subsidi DP 10% ya. Karena free BPHTB, AJB, dan biaya akad maksimal 5%. Untuk harga rumahnya sendiri ada 1.573.771.250 rupiah. Kita akan hitungin 20 tahun ya. Per bulannya sekitar 10.147.048 rupiah. Nah, buat teman-teman kalau mau survei langsung tanya-tanya lebih detail, caranya gampang banget, langsung klik link di deskripsi ya. Teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, siapapun yang dapat informasi dari Farmeset sudah kami briefing, Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin dan tidak akan dikejar-kejar. Udah beres nih, kita lanjut, kita akan tes akses. Oke, sekarang kita akan tes akses dari Giantara Serpong City ini ke kawasan BSD, yaitu ke Ion Mall dan juga ke stasiun kereta terdekat. Sebenarnya, di kawasan Giantara ini itu terkoneksi langsung dengan area stasiun Cicayur. Tapi sementara karena ini kawasannya belum jadi 100%, kita ke akses terdekat dulu ya. Oke, kita nyalakan untuk timernya. 3, 2, 1, let's go. Kita tes aksesnya di jam 14.20 ya teman-teman. Teman-teman begitu keluar, itu nanti depan itu juga di kawasan Giantara nih. Yang ada, teman-teman kalau lihat itu ada beton, cor beton, itu adalah akses tol yang sedang progres pembangunan, yaitu exit tol Cisauk 4. Ini teman-teman, kita di akses utamanya, di jalan mau ke arah BSD. Ini sudah dicor beton ya untuk akses jalannya sendiri. Dan enaknya adalah jarak ke BSD itu dia nggak kena yang akses macetnya, karena yang lagi pembangunan flyover kan yang ke arah mau Cisauk tuh. Nah ini enggak nih, kita lihat ya berapa menit sih kira-kira nyampe BSD. Akan ada proses pelebaran jalan, jadi kedepannya akses ke BSD itu akan jauh lebih lebar dari ini teman-teman. Karena yang ke arah Cisauk, stasiun Cisauk itu kan akan ada flyover, pelebaran jalan juga jadi 12 meter kurang lebih. Jadi membuat kawasan ini jauh lebih modern dari yang sebelumnya. Kita sudah sampai nih di pintu tol Ion, ini yang arah Jakarta ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke arah Jakarta, tinggal masuk sini aja. Ini waktunya 9 menit 24 detik. Oke, nah seberangnya persis itu ada Ion Mall. Jadi kalau teman-teman nanti udah pindah ke Giantara, kawasannya belum jadi 100%, tenang aja. Mall di sekitaran dari kawasan dari Giantara sudah ada semua, rumah sakit udah ada, mall udah ada.
Akses tol udah ada, stasiun kereta, pasar modern, sekolahan, kampus, semua sudah lengkap ada di BSD. Oke, teman-teman, kita udah beres nih tes aksesnya dari Giantara ke beberapa kawasan ada sekitar sini. Tadi kita lewat ada pasar modern, ada stasiun kereta, ada pintu tol, dan juga ada mall. Waktunya 9 menit 24 detik ya. Nah, kita dites sekitar jam setengah 3 kurang. Jadi teman-teman bayangin aja, kalau tinggal di Giantara, udahlah harganya masih harga perdana, masih 900 jutaan, bisa dapat rumah yang unik banget. Terus juga jadi kawasan mandiri seluas 109 hektar, yang dimana nantinya juga akan ada area komersil, ada mall juga, ada berbagai fasilitas lain yang bisa teman-teman nikmati di dalam kawasan yang nggak perlu kemana-mana. Tapi karena sudah dekat ke BSD, dekat juga ada perkembangan dari Ciputra Group, jadi tinggal di Giantara akan jadi sangat lebih enak banget. Setiap properti ada jodohnya, semoga jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumahnya, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget nih, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Famesset. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget, silahkan follow Instagram kami di fam.estate dan YouTube kami Famesset. Itu aja dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.